Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Tabi Pun. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ketut Yuli Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi Lampung. Bapak Ibu, kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah CGP dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dimulai dari tahap menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Pada tahap ini, kita mengajak anak melakukan refleksi tanpa menghakimi kesalahan yang mereka buat dan menjelaskan tidak ada manusia yang sempurna. Melakukan kesalahan adalah proses pembelajaran. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus menyadari setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Tahap terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Di kelas 11 IPS 2, suasana pembelajaran geografi belum kondusif dikarenakan ada beberapa anak yang jahil kepada temannya dengan membuat keributan. Salah satunya adalah Zola. Zola merupakan anak yang memiliki potensi akademis yang bagus, tetapi dia sering menjahili temannya di kelas untuk mencari kesenangan semata. Perilaku Zola tersebut mengganggu pembelajaran salah satu temannya yang bernama Brian. Berikut ini penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Zola. Pagi Bu. Zola tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, mungkin karena saya sering ribut di kelas, apa saya nakalin teman saya. Iya. Zola, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Di sini ibu ingin mencari solusi terbaik untuk kamu di kelas agar suasana kelas juga nyaman, kondusif, kamu juga fokus belajar, temennya juga fokus. Zola, semua orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Pasti kesalahan yang dibuat itu ada alasan kan Zola? Ya, di sini ibu pengen tahu alasan Zola kenapa sih sering mengganggu temannya sehingga menimbulkan keributan di kelas itu alasannya apa? Ya karena saya emang orangnya agak jahil sih Bu. Terus yang saya ganggu juga kadang-kadang dia ini Bu, ngeladenin saya. Jadi kan adu mulut, jadi bikin suasana kelas tuh kayak ribut gitu Bu. Jadi kamu emang orangnya jahil dan senang gitu ya? Ya gitu loh. Zola, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Zola masih ingat keyakinan kelas itu Masih, apa Bu. saja, apa ya? Tahu ya? Tahu. Menurut Zola sendiri, ada nggak keyakinan kelas yang perlu Zola tingkatkan? Ada Bu. Apa? Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Itu Zola sudah tahu ya. Jadi kita sudah punya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas yang perlu Zola tingkatkan yaitu saling menghormati dan menghargai. Zola sendiri punya nggak sih solusi dari diri Zola agar
keyakinan itu bisa Kak Jola tingkatkan? Apa solusinya kira-kira? Ada sih Bu. Apa? Aku harus lebih lebih menghargai teman dan lebih menghormati mereka untuk biar apa? Biar tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Ya, gitu ya. Biar lebih Lebih fokus. fokus. Zola siap untuk meningkatkan keyakinan itu? Siap Bu. Benar ya Zola ya. Ibu sangat apresiasi sekali atas solusi yang Zola berikan. Ibu harapkan solusi ini bisa Zola tingkatkan untuk diri Zola sendiri ya. Karena yang bisa mengontrol diri itu diri kita sendiri ya. Jadi kita harus saling menghargai sesama kelas agar di kelas itu kondusif situasinya seperti itu. Terima kasih ya Zola atas kesempatannya diskusi dengan Ibu. Silakan boleh kembali di kelas ya. Diskusi dengan Bu Ketut, saya lebih ada untuk menghargai orang lain yang ada dalam kelas dan lebih fokus untuk belajar geografi. Selamat siang Brian. Siang Bu, Brian tahu kenapa Ibu panggil Brian ke sini? tahu Bu. Apa permasalahannya? Karena di pembelajaran geografi saya rada kurang mengerti. Iya. Ya Brian kan tahu ya, semua manusia itu pasti ada kekurangan, ada kesalahan, termasuk Ibu sendiri. Pasti Ibu pernah buat salah, ya gitu kan. Apalagi Ibu tahu Brian tuh punya potensi. Brian itu salah satu kandidat yang dipilih mewakili sekolah untuk Olimpiade Kebumian. Tapi Ibu lihat Brian itu dari kelas 10 sampai sekarang Ibu amati di kelas 11, kamu mengalami pembelajaran geografinya malah menurun. Semua itu pasti ada alasan kan Brian. Jadi di sini Ibu pengen tahu alasan Brian itu apa sih dalam pembelajaran geografi di kelas 11 itu mengalami penurunan, itu apa alasannya? Ya jadi gini Bu, kalau dulu di kelas 10 kan kelas saya itu lebih kayak anteng, diam, lebih tenang gitu loh Bu. Itu jadi buat tingkat fokusnya lebih tinggi. Kalau sekarang di kelas 11 ini anak-anaknya ada yang ribut, ada yang main-main sendiri. Kadang juga kalau lagi ngerjain tugas ada yang nanya-nanya sendiri, jadi fokusnya kepecah dan kebagi gitu. Brian masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Ingat Bu? Menurut Brian, perilaku Brian saat ini apakah sudah memenuhi persyaratan dari keyakinan kelas yang kita buat semua? Belum Bu. Nah, menurut Brian keyakinan mana yang belum mengalami peningkatan dari Brian yang mana? Di yang bertanggung jawab Bu. Bertanggung jawab. Nah, Brian sudah tahu bahwa ternyata keyakinan Brian yang mengalami penurunan itu keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Untuk Brian sendiri ada nggak sih solusi yang Brian buat untuk diri Brian sendiri terkait permasalahan? Ya mungkin saya mau coba lebih fokus lagi Bu, gimana pun keadaan kelasnya, saya berusaha untuk fokus untuk pembelajaran geografi. Terima kasih ya Brian, Ibu sangat apresiasi sekali dengan solusi dari Brian, di mana Brian harus bertanggung jawab dengan diri Brian sendiri, benar ya Brian? Karena memang keberhasilan itu bukan dari orang lain ya, dari diri kita sendiri. Ibu harap Brian dapat menemukan solusi terbaik, walaupun sekarang bukan di kelas 10 yang seperti kemarin, di kelas 11 ini harus saling menghargai temannya dan kamu harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ibu yakin kamu bisa meningkatkan karena Ibu tahu potensi Brian seperti apa ya. Terima kasih Brian atas kesempatannya ngobrol. Sekarang Brian boleh kembali di kelas. Makasih ya. Setelah kemarin berdiskusi dengan Bu Ketut, hari ini pembelajaran geografi saya menjadi lebih fokus dan lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ketut. Demikianlah Bapak Guru Hebat. Penyelesaian kasus di sekolah saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Selalulah jadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.